Kalau Kariman gimana? Contohnya luar biasa. Ini mak dan ayah karena ini wireless. Wireless itu tanpa tali. Nah, kalau gini orang hamil mak dan ayah ya. Ini siapa nih? Ke podium, enggak ke saya nih. Enggak apa-apa. Seharusnya diputar pula saya gitu kan. Kalau begini orang hamil mak ayah itu tangannya ke belakang ku ayah. Kalau sudah turun ke bawah sikit, itu tidak ke belakang lagi, ke bawah. Itu mak ayah, jangan dibilang orang hamil itu enak. Jangankan jalan, tidur susah. Jangankan tidur, duduk pun susah. Nak duduk aja. Bu, betul apa tidak bu? Mau hamil lagi? Allah bilang wahnan wala wahnin. Orang hamil badannya lesu lelah, tapi Aminah tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang terhormat orang-orang tua kami, sesepuh-sesepuh di dalam masyarakat kita ini, yang kami muliakan para buya-buya, para guru, para ustaz, para khatib, para imam, para bilal, pegawai syarak dalam lingkungan masyarakat kita ini. Yang terhormat seluruh badan masjid, pembina, penasehat, pengurus, yang terhormat pemerintah setempat dengan seluruh jajarannya, ibu-ibu majelis taklim, rekan-rekan para pemuda dan para remaja, grup qasidah Marawis Rebana yang kami hormati, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik Bapak Ibu jemaah yang terhormat, kalau kita membaca hikmah apa yang diutarakan oleh pengurus masjid tadi, yang terkandung dalam hikmah kelahiran Rasul bagaikan pasir di pinggir pantai, sangat banyak hikmahnya. Namun malam ini hanya kita ambil secuil kecil. Karena kalau pasir di pinggir pantai diambil 10 gerobak, 5 gerobak, itu tidak nampak surutnya. Apalagi diambil segenggam. Kita pun malam ini tidak segenggam, hanya secuil kecil. Di antara hikmah yang banyak. Walaupun sedikit, secuil kecil, mudah-mudahan ini menjadi makna buat kita bersama.
Yang pertama saya kenalkan kepada Bapak Ibu, bagi orang-orang tua kami yang lupa-lupa tanggung, kita ingatkan kembali. Bagi yang tak tahu, kita kasih tahu. Siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad itu adalah nur. Nurun ala nurin. Cahaya. Yang kedua, Nabi Muhammad itu adalah Habibullah, kekasih Allah. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu Sayyidul Awwalin wa Sayyidul Akhirin. Nabi yang pertama dan Nabi yang terakhir. Awal dalam ciptaan, akhir dalam bentuk kesudahan. Nabi Muhammad adalah Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin. Nabi Muhammad adalah imam para nabi dan imam para rasul. Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia yang memberi syafaat besok di padang mahsyar. Ini sekelintir, secuil kecil untuk saya kenalkan Rasul buat kita bersama. Nah, sekarang kita coba ambil lagi sedikit-sedikit. Begitu kita cinta ke Nabi Muhammad, seperti apa ibu dan ayahnya? Nabi orangnya baik, orangnya jujur. Seperti apa ibu dan ayahnya? Karena begini mak dan ayah, kalau tampangnya sesuatu itu bagus, buahnya pasti bagus. Tapi kalau tampangnya gersang, kerdil, keturunannya juga kerdil. Nah, kita baca begini mak dan ayah. Ini Abdul Muttalib, ini Abdullah. Nah, ini yang dibacakan oleh anak remaja kita tadi, rekan-rekan saya, silsilah Rasul. Mulai sejak awal sampai ia mengembangkan agama. Abdul Muttalib, orang kehilangan di kala itu mak dan bapak, siapa yang harus diikuti? Kena zaman jahiliyah. Orang suka mabuk, orang suka teler, orang suka bunuh, maling, rampok, morfin, heroin, ganja, sabu-sabu, lem cap kambing, lem cap jawi, lem cap sapi, lem apa boleh coba. Dulu ndak namanya lem, khamar. Khamar yang memabukkan. Yang memabukkan itu mak dan bapak, bila ainnya, asalnya barang yang memabukkan itu katsirun qalilun haramun. Jangankan banyak, sedikit tetap hukumnya haram. Jangankan banyak, sedikit tetap hukumnya haram. Nah, karena tidak ada siapa yang diikuti, kemana kita tunjuk ajar. Orang suka bunuh-bunuh, teler meneler, maling, nuding menuding. Terbacalah oleh orang-orang pintar bahwa besok ada Nabi akhir zaman. Orangnya orang Mekah, ayahnya orang terhormat, sukunya Quraisy. Dicarilah ke Mekah. Kiranya yang terhormat namanya Abdul Muttalib. Sukunya Quraisy. Benar Abdul Muttalib kiranya punya anak namanya Abdullah. Orang suka mabuk, teler dan sebagainya macam. Yang Abdullah jangankan ikut, kena asap aja tidak pernah ikut. Tidak kena pak. Kemana Abdullah? Orang teler, orang mabuk, orang zina, orang merampok segala macam. Abdullah duduk i'tikaf dekat Ka'bah. Coba bayangkan. Kalau bahasa kini orang mabuk ke malam minggu, entah kafe-kafe, entah pinggir pantai, pinggir sungai, entah mano-mano, awak masuk masjid. Aku Abdullah yang datang ku, mudah-mudahan masuk surga sodonyo. Amin. Itu hebatnya Pak Pengurus tadi, dibawanya, diajaknya seluruh masyarakat dan jamaahnya ke masjid. Tidak kenal dengan malam minggu. Itulah Abdullah, tidak tahu dengan malam minggu. Dah,
Terbacalah oleh orang bawa Abdullah inilah nanti bila menikah dalam kandungan istrinya adalah Nabi akhir zaman. Berpacu-paculah orang mencari Abdullah. Ya samalah je orang kampung awak sikom. Kalau ingin dapat anak berketurunan yang codik-codik, kau besok anak laki-laki kau, kalau lahir anaknya besok jadi gubernur, jadi menteri, jadi pengusaha. Banyaklah orang melamar anak tu. Macam itulah. Bu. Ibu kalau dapat nanti menantu yang melahirkan anak kita calonnya gubernur, suka hati pandai? Senang hati pandai? Senang. Tapi kalau lahir nanti dapat calon menantu kita itu orang-orang pemabuk, sakit hati pandai? Nah, dikejar orang ini Pak. 10 orang anak gadis setiap hari datang melamar Abdullah, melamar Abdullah, melamar Abdullah, melamar Abdullah. Tapi walaupun Abdullah yang ia lamar, dia tak datang sama Abdullah, datang sama Abdul Muttalib. Inilah santunnya orang dulu, walaupun zaman jahiliyah. Yang datang yang cantik-cantik aja. Tapi Abdullah tidak terpersona, tenang aja dia dalam masjid. Akhirnya mak dan bapak yang melamar, yang Abdullah, yang Abdul Muttalib, semua rangkaian ini orangnya santun Pak. Yang datang santun, yang menerima santun. Kata anak gadis yang banyak tadi, Pak, Pak, ada apa? Kami ingin melamar anak apa? Melamar gimana nih nak? Ya mau kami jadikan suami kami. Oh, kok banyak kali kalian nak? Biarlah adik Abdullah yang milih kami. Siapa yang terpilih, ialah yang punya rezeki. Begitu orang datang dengan santun. Apa jawaban Abdul Muttalib selaku ayah? Lebih santun lagi, Pak. Gini aja ya nak ya. Saya tanya anak saya Abdullah dulu. Kalau anak saya mau, kalian saya panggil. Kalau anak saya belum mau menikah, berarti saya belum dapat rezeki. Saya tidak dapat rezeki menantu, kalian Allah berrezeki bermintu ke ambolai. Hebat Pak, tidak ada yang menyakiti. Beda jo kini, ada anak muda datang ke rumah. Pak. Oh Pak, ada apa? Ambo serius mangga. Ambo ingin melamar anak Pak. Melamar macam apa? Ambo juga anak Pak tulah 6 bulan macam cewek. Oh, wah angna selama kau mengadu anak dan yo, tidak mengadu. Itu gimana? Saya ingin nikah sama anak bapak. Oh, kalau tampang wa angko bakal codol nyendeh mah. Ambo kalau sempat ambo dia macam tu dia orang pamonya Pak. Pulang ambo ke kampung. Di kampung tu ambo ada nenek-nenek yang pandai copak bau. Manjat dinding boleh anak gadis manjat dinding Pak. Saya yang jelek Pak, saya yang miskin. Selero milio jo Pak. Suai? Makanya orang tua dulu bilang bila pahit jangan langsung diludah, kalau manis jangan langsung ditelan. Begitu orang-orang tua bilang, jangan sakiti. Itu ayahnya. Akhirnya ada seorang bapak. Ini Abdul Muttalib, ini Abdullah, ini ada seorang bapak namanya Abdul Wahab. Abdul Wahab ini konco sama Abdul Muttalib. Siapa yang melamar tahu. Oh, ngomonglah si konco ini Abdul Wahab. Bang. Apa? Kita nikahkan aja lah anak abang Abdullah itu. Wahab. Apa alasan kamu? Gini bang. Yang banyak melamar itu nanti terjadi yang endak-endak nanti sama orang lain dituding oleh orang anak abang yang buat bang. Ini jahiliah nih bang. Bang. Mikir bang. Mikir Abdul Muttalib. Iyo loh ya. Kok tak jadi nenek indak dituding orang anak ambo. Hancur nama ambo hancur. Mengecek pula lah Abdul Muttalib. Wahab, iya. Sama siapa kita nikahkan anak saya? Ya, abang kan tukang ngomong. Sebanyak tu yang melamar yang datang. Abang bilang, saya jemput. Saya kan anak buah abang, anggota abang. Bilang aja lah bang. Mikir-mikir. Yang datang cantik. Yang datang elok. Inyo santun. Tapi gimana, mau ndak anak saya? Tanya aja bang, kata Abdul Wahab. Abdullah. Ya ayah.
Mau tak kamu nikah? Terserah ya aja lah ya. Itu hebatnya Abdullah dulu Pak. Ayahnya cari bini tu inya. Kalau Abdullah kini, oi jadi tanya lah le Pak. Kau malam minggu macam ikut alah biring-iring aja le. Tanya dia ayahnya, hoi. Siapa yang bawa tu? Alah ayah kau nak ngerti tu. Itulah ni. Akhirnya mak dan bapak sampai siang, sampai sore, sampai malam kayak begini, ndak putus. Siapa jodohnya Abdullah ini? Ndak putus. Ngomong lagi yang nyinyir. Kalau seko apa nama nyinyir? Nyanyah atau apa Pak? Nyinyir. Apa nyinyir tu? Karena kita ni omongin banyak orang-orang perantauan, ada yang nyinyiu, ada yang nyinyir, ada yang nyanyah, ada yang apa lagi? Nyinyiu apa lah? Orang Jawa apa? Nyinyir tu orang bahasa Jawanya apa? Cerewet. Cerewet. Terserahlah. Yang penting awak faham. Cerewet kali, nyinyiu kali. Enggak juga. Gimana bang? Gini aja lah Wahab. Ada apa? Mikir dulu bang. Pikirlah dulu. Abang mikir satu malam, saya mikir, Abdullah mikir. Siapa jodohnya anak abang ni besok? Oh boleh. Inilah hebatnya orang-orang tua dulu. Mencincang tak sekali putus. Berunding tak sekali sudah. Berpikir adalah pelita hati. Makanya Pancasila, mak dan bapak, sampai hari ini belum ada tokoh pendidikan, tokoh filsafat, tokoh budayawan dan seniman dan sebagainya yang bisa merubah Pancasila yang 5 ini. Kenapa? Karena yang buat Pancasila ini dulu orang yang berpikir. Malah ada yang berzikir, ada yang berpuasa, ada yang bertapa sesuai dengan paham dan keyakinannya. Maka keluarlah kata-kata yang bermakna, tidak bertentangan dengan nurani rakyat, tidak bertentangan dengan hati masyarakat, dan tidak bertentangan dengan hati manusia. Semuanya dibawa ke agama. Jadi dengan dalil ada, apapun bentuk agama, semuanya membenarkan. Hebat. Tapi kini cobalah buat keputusan. Hari ini dia buat, besok berubah lagi. Malam ini dia buat, besok berubah lagi. Apalagi mohon maaf guru-guru saya. Hari ini kata pengawas, dulu pengawas namanya, kalau sekarang PTD namanya, dibuat peraturan hari ini, dibuatlah laporan oleh ibu-ibu bapak guru begini, besok diantar berubah lagi. Ndak kayak begini Pak, Bu, ndak berubah lagi, diubah lagi, buat lagi, robah lagi. Maka guru-guru sekarang lebih banyak membuat masalah dalam bentuk dokumen-dokumen daripada mengajar. Lebih banyak buat laporan dari mengajar. Buat laporan anak-anak bekerja dalam lokal itu. Kan terasa oleh guru-guru saya kan. Makanya pendidikan Indonesia 10 tahun terakhir ini mak dan bapak coba lihat tengok. Yang pintar lulus, separuh pintar lulus. Yang tidak hadir-hadir lulus. Yang gilo-gilo alang lulus. Lah sabana gilo lulus jo. Nah, dah dia sekolah lagi Pak, dah berhenti 3 tahun, dah merokok, dah misak lem, dah ada tahu apa-apa. Lamar kerja. Syaratnya SMU sederajat. Ijazah SMP tak ada, ijazah SMU tak ada. Akhirnya ikutlah ujian paket. Tanpa belajar lulus, diakui. Itulah sekarang Indonesia melahirkan manusia bodoh-bodoh. Ada sering bilang sama Pak Kepala Dinas, kapan yang Anda robah seperti ini? Saya enggak, ini pesantren kita nih, bacalah nanti ini. Kalau anak tu enggak hafal 2 juz, enggak hafal 3 juz, enggak kasih ijazah. Enggak kasih ijazah. Supaya dia punya ilmu. Tanda tamat dari sekolah, dia punya ilmu. Ini enggak. Cobalah, saya umpamanya orang anak SMP, saya anak SMO. Apa kelebihannya? Bahasa. Memang kelas 1 300 kata-kata, kelas 2 300, kelas 3 300, 900 kata-kata, lupa 200, tinggal 700 sudah kamus berjalan. Ini nak SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, tamat SMA, tamatlah kuliah 4 tahun, 5 tahun, suruh bahasa Inggris enggak jodoh, bahasa Arab enggak jodoh, baca Quran enggak jodoh, jurusannya Al-Quran hadis. Dia lulus ya.
Iya tu enggak? Iya tu enggak? Kok tahu? Tak tahulah saya. Banyak itu anak-anak PPL ke sekolah kita. Apa jurusan? Al-Quran hadis. Coba baca Al-Quran. Calon sarjana. Coba. Ada lagi yang lamar. Jurusannya apa? Hafiz Al-Quran. Berapa juz? 10 juz. Boleh saya dengar? Boleh. Saya tes. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Sambung saya bilang. Kata. Rabah ayat lain. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sambung. Katanya 10 juz. Suruh hafal juz awal hilang. Kok enggak hafal deh? Katanya 10 juz. Ya kami dari juz 30 Ustaz. Okey, saya ulang dari juz ke 30. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Sambung. Lulus juga. Coba. MDA di sini, kita di sini, coba. Nantilah kita baca. Karena Maulid Nabi sekali setahun ya Pak Ketua ya. Jadi malam ini tidak lama-lama. Sampai jam 12 jadilah. Pulang orang nanti istilahnya bermalam minggu. Awak pulanglah. Dan jadi kualitas Abdullah tidak main-main. Dilamar. Besoknya sampai hari siang ngomong si nyanyah nyinyau tadi ya. Nyinyau. Bang. Gimana bang? Itulah malam tadi dan udah pikir tapi semuanya bagus semua. Jadi enggak bisa saya milih. Oh begitu. Iya. Itu gimana bang? Tanyalah Abdullah. Iya pak. Siapa yang ingat kamu malam tadi yang kamu pikir untuk jodoh kamu? Kan kamu nanti yang makai itu. Itulah Pak. Semuanya bagus. Saya nyerah sama ayah saja. Nggak ada tambah Pak. Yang nyinyiwi kau, yang nyanyah ni ya. Ngomong lagi. Gini aja dah bang. Ada apa Wahab? Boleh tak saya usul? Boleh. Abang tak marah? Tak. Betul lah. Gini aja bang. Kita nikahkan aja lah anak abang ini Abdullah dengan anak saya. Gimana nyo bang? Oh kiranya si nyinyo kok politiknya tinggi pak. Jadi yang ingin ikut politik tahun ni kok. Kalau ndak kan tinggi nyali dong. Jangan ikut lo lepas. Oh duit saya kan banyak. Duit yang banyak. Yang mendengarkan anda itu lebih tinggi nyalinya. Duit diterima tapi anda tidak ditusuk. Betul atau tidak? Makanya mak dan bapak siapapun menjadi anggota dewan ke depannya yang akan kita pilih kepala desa, kepala pemerintahan, kalau tidak ada berkualitas jangan dipilih. Kita ingin yang berkualitas. Itu satu. Ini masuk, ini masuk, ini masuk. Lahirlah undang-undang asal Ya orang buat undang-undangnya lolok. Tentu kualitas undang-undang gimana? Nah, akhirnya mak dan bapak Abdul Muttalib menyerahkan anaknya kepada Abdul Wahab. Menikahlah Abdullah dengan anak Abdul Wahab. Ngomong Abdul Muttalib, Wahab, iya bang, memangnya kamu punya anak gadis? Siapa namanya? Aminah bang. Dah lama kau kerja sama aku, tak pernah aku tengok anak gadis kau. Gimana itu Wahab? Betul bang. Anakku Aminah tu tak pernah keluar rumah bang. Kalaupun dia keluar rumah, ke depan sebentar beli ajinomoto, balik lagi bang. Tu hebatnya Aminah dulu pak. Apa hebatnya? Ni amak-amak ni yang hadir ni Aminah dulu ni pak. Ndak Aminah sekarang. Apa bedanya Ustaz? Aminah dulu tak mau keluar rumah. Aminah sekarang tak mau tinggal. Saya berangkat dari Pak Ketua, dari rumah tua, sampai ke sini. Sebanyak-banyak Aminah di pinggir jalan tu pak. Ada yang ngonceng 2, ada yang ngonceng 3, apalagi duduk de laki yang bawa Honda, dia yang pegang belakang, ndak ketik kuih pegang tu pak. Kalau amak awak dulu jual ayah awak lah nikahnya pak, lah nikahnya, apakah sepeda angin?
Duduk amak wak menyebeng macam iko lo pak, ndak macam iko lo. Menyebeng macam iko. Ada becek beko dia. Salah sepeda tu. Amak wak melompeknya. Au. Iya tu ndak? Kini entahlah Aminah kini atuk ka mamak ka paman ka dia abang ka dia adik. Ndak malu pak. Aminah tidak. Makanya Aminah berkualitas, Abdullah berkualitas. Menikahlah Abdullah dengan Siti Aminah. Begitu menikah, nur Nabi Muhammad SAW dari Abdullah berpindah ke rahim ibu bernama Siti Aminah. Hamil Siti Aminah yang mulia, ndak sama dengan bini awak do pak, ndak sama dengan istri awak doa. Kenapa? Ndak besar perutnya, besar. Tapi ndak ada batuk-batuk, muntah-muntah, ndak ada do pak. Apalagi kalau amak-amak bini awak hamil pak, badan loyo, leti, lela. Al-Quran Allah sampaikan, wahnan wala wahnin. Orang hamil badannya lesu, leti, lela, loyo. Boleh atau enggak Pak Pengurus? Atau enggak kita buat contoh ya. Contoh orang hamil. Okey. Belakang sikit bro. Okey. Bu. Nih. Tengoklah contoh orang hamil. Nyo kalau ada contoh Pak, copek wak mengerti. Ayah-ayah ni kenapa pintar, mak-mak ni kenapa pintar? Karena dulu contohnya bagus. Besok anak-anak bawa lidia sebanyak 40, sebanyak 1 jengkal. Paham? Ya. Besok diperiksa. Kamu mana? Kamu mana? Hitung. Kamu mana? Hitung. Terakhir pelajaran, siapa yang cepat dapat boleh pulang. 3 lidi ditambah 4 lidi berapa? 7. Pulang. Soal kedua, 4 lidi dikurang 1 ditambah 1 berapa? 4. Pulang. Hebat, tidak ada satu pun ditulis-tulis sini semua Pak. Makanya ayah ni dulu bawa jeruk, bawa apa ke pasau, mak-mak itu bawa pula pisang di kilo, berapa 1 kilo, RM1, cik tali, segala macam. Tidak, dah dicatat-catat sini semua. Anak-anak kini ni Pak, seluruh batokan-tokan Pak, tidak je topek tu. Dek, sinilah dek, ada apa mama? Tolong mama sebentar ya, ada apa? Ini tengok, ini berapa jumlah ini? Coba lah hitung semuanya. Dah capek mama, tekan semua. Ini mak semuanya jumlahnya. Oh, kok banyak kali nak? Tidak salah itu. Tidak mak, ulang balik. Ulanglah balik. 3 kali tokan-tokan, tidak sama hasilnya dah Pak. Itulah nak kini. Makanya cubalah tengok di mana-mana belanja, tokan-tokan. Lama menunggu dia tokan-tokan aja. Dulu enggak, pintarnya orang dulu luar biasa. Nah, ini contoh. Itu kan contoh, ini contoh. Nampak? Ini contoh orang hamil. Ini tandanya 7 bulan. Mohon maaf ya ayah ya. Kiai Haji Zainuddin MZ. Itu oratornya luar biasa. Karena dikenal dengan retorika dan bahasanya luar biasa. Dia sendiri, tapi cakap bahasanya bisa semacam dialog orang dengan orang. Padahal dia sendiri. Hebatnya luar biasa. Oh, almarhum Uje. Luar biasa dengan senimannya. Oh, almarhum yang zikir, mohon maaf. Arifin Ilham, luar biasa. Zuknya luar biasa. Kalau Kariman gimana? Contohnya luar biasa. Ini mak dan ayah, karena ini wireless. Wireless itu tanpa tali. Nah, kalau gini orang hamil mak dan ayah ya. Ini siapa nih? Ke podium, enggak ke saya nih. Enggak apa-apa. Seharusnya diputar pula saya gitu kan. Kalau begini orang hamil mak ayah, itu tangannya ke belakang tuh ayah. Kalau sudah turun ke bawah sikit, itu tidak ke belakang lagi, ke bawah. Itu mak ayah, jangan dibilang orang hamil itu enak. Jangankan jalan, tidur susah. Jangankan tidur, duduk pun susah.
Nak duduk aja. Bu, betul apa tidak, Bu? Mau hamil lagi? Allah bilang wahnan wala wahnin. Orang hamil badannya lesu lelah. Tapi Aminah tidak. Hanya merasa biasa kayak gadis. Kalau bini awak hamil, Pak, entahlah makin disapu makin menjadi. Awak duduk di depan, nyo duduk di belakang, todongan istri. Apa, Bu? Mengapa? Makin disapu makin menjadi, Pak. Kenapa Aminah tidak begitu, Ustaz? Dalam kandungannya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam kandungannya adalah rahmatan, menyenangkan. Dalam kandungan ibunya, Aminah telah senang oleh Nabi Muhammad. Tidak ada meronta-ronta di dalam, menyenangkan ibundanya yang mulia. Sementara awak berada dalam kandungan nama awak, ulun lahir ke dunia oleh lemah-hontam-hontam dalam pawi amak dopa. Kata amak, tenanglah sayang, tenang. Jangan hontam-hontam, jo sakit, jonok je. Ini tidak ada besar menghontam-hontam je lah. La ilaha illallah. Baik Bapak Ibu rekan pemuda remaja yang terhormat, mau lahir Aminah, mau lahir anaknya Rasulullah, mau lahir, ada malam kayak begini, dua orang, kalau bahasa orang kampung kami angin-angin dingin badan, Pak. Kalau bahasa ini meriang-meriang mungkin. Keluar keringatnya, Pak. Ada dua orang. Nabi Muhammad mau lahir tuh, ada dua orang meriang-meriang badannya. Gelisah. Ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Siapa Ustaz? Abu Lahab dan Abu Jahil. Tapi walaupun dia begitu, resah, gelisah, tidak aman, dia panggil Suwaibah. Suwaibah pembantunya, budak. Suwaibah, ya Tuan, tengok Mina itu dah lahir anaknya. Mina mana Tuan? Itu yang namanya istri Abdullah yang meninggal dulu tuh. Oh, belum Tuan. Tengok lagi. Disampaikan oleh Abuya Dr. Mawardi Saleh, Ketua Majelis Ulama Kabupaten Kampar, dalam kitab Tarikhul Islam, kata beliau bahwa malam itu ada terkhotar dalam hati Abu Lahab dan Abu Jahil, ada rasa gembira menunggu kedatangan Rasul, sehingga bertanya sama Suwaibah. Maka dalam sejarah tiap Senin Abu Lahab, Abu Jahil diringankan azabnya oleh Allah, karena ada kecil dalam hatinya gembira menunggu kedatangan lahirnya Rasulullah. Apalagi jemaah Masjid Mutakin ya. Riyadh Mutakin. Coba bayangkan, dah seminggu, dah 2 minggu bersiap-siap, yang buat baliho, yang memasang baliho, yang persiapan tak tung tak. Luar biasa. Tak semuanya masjid yang menyambut saya kayak begini. Rasanya tadi lebih kayak rasa Buya Somad pula saya rasanya. Itu memang sunnah itu. Menyambut ulama, tokoh masyarakat, nenek mama, itu sunnah. Mana contohnya? Rasul berangkat dari Mekah ke Madinah. Itu tadi nyanyinya. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Disambut. Tapi kalau sempat tadi Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Wali, Ketua, lebih dahsyat dari ini. Ibu-ibu majlis taklim barisan depan. Apa-apa barisan seragam pula. Yang tukang silik, lawas silik pula. Kalau mau datang, cukuplah rekan-rekan depan. Tak tung tung tak. Syukur. Ada disambut. Kalau tidak disambut, apa hati? Nasib awak macam itu. Dah, mak dan ayah, ni lahir. Ditanya, bagaimana? Suwaibah, dah lahir Tuan. Coba bayangkan, Abu Lahab aja dapat syafaat. Apalagi kita yang kayak begini berkumpul, sudah berminggu-minggu menunggu, sudah bersiap-siap. Mudah-mudahan semuanya kita besok dapat syafaat dari baginda Rasul. Amin. Abu Lahab aja dapat, apa lewat? Coba bayangkan. Abu Lahab dapat. Kalau tidak dapat, berarti lebih parah pada Abu Lahab dapat. Lahir Rasulullah ke dunia. Lahir ke dunia. Bu,
Itulah bedanya Pak, amak-amak dulu dengan Siti Aminah ju anak kini. Awak dulu dilahirkan oleh mak kita di kampung halaman masing-masing yang dari Jawa, Medan, Melayu, Minangkabau. Jangan dibaca Pak. Meregang mak ayah melahirkan, meregang emak kita melahirkan. Hidup hanya dua pilihan, hidup mati, hidup mati. Iya atau enggak? Hari hujan, gerimis, angin kencang, mak ngejan untuk melahirkan kita. Listrik mana ada kayak sekarang, dah ada. Ambulan mana ada, dokter mana ada. Kadang-kadang jemputlah mak bidan tu, jemputlah non seberang sana pula. Hari gelap, hari hujan, dapat sampan, pengayuh enggak pula ada. Pakailah sandal pengayuhnya. Hanyut pula ke sana. Ada dapat nenek tu, nek, tolonglah nek amak saya, nenek saya, amak, isteri saya mau melahirkan, tolonglah mak. Tak bisa saya nak, saya demam, tolonglah. Karena mak itu panggilan nurani manusia, ini menyangkut dengan nyawa, berangkat. Tak dengan payung, tak ada payung. Dengan daun pisang. Betul apa tidak? Tak ada senter, gimana? Daun kelapa. Masih ingat? Tibalah mak di depan pintu. Mati pula lampu. Pelito mati Pak. Kerana sumbunya dah basi. Lahirlah anak. Lahirlah awak ke dunia. Masuklah mak tadi. Dah lahir. Udah mak. Mana anak tu? Manonya. Tentu ya kayak gini dia gelap tak nampak. Makanya kita yang lahir di zaman dulu. Banyak yang hitam-hitam Pak. Kalau sekarang anak cubalah mau cantik-cantik, muda-muda, manis-manis nampaknya. Belum lahir dari senter. Ngaca-ngaca. Lahir simpan dalam kaca. Okey, mak dan bapak. Lahir Rasulullah 12 Rabiul Awal. Digendong oleh ibundanya yang mulia. Di kala itu gimana? Allah sampaikan dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, malaikatnya Allah bersolawat buat baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, sallu, bersolawatlah kamu, wasallimu taslima, dan berilah salam keselamatan buat baginda Rasul. Allah saja bersolawat, malaikat saja bersolawat, maka perintah solawat adalah dari Allah pertama kali. Bercahaya, nur Rasulullah bercahaya lahir itu. Mohon maaf. Ini Masjidil Haram, ini mohon maaf jangan Al-Quran lagi. Ini Masjidil Haram, ini rumah Abu Lahab, ini Maulidin Nabi, tempat lahirnya Rasul. Abdul Muttalib berada dekat Ka'bah, tapi nampak bercahaya. Dari mana nih? Dicari cahaya. Dicari cahaya. Kiranya keluar dari Masjid Haram itu, nampak cahaya, dicari. Kiranya dari rumah beliau cahaya, cucunya lahir. Diberi oleh Aminah kepada mertuanya Abdul Muttalib, digendong oleh atuk yang penuh perhatian dan kasih sayang. Bercahayanya bukan main. Yang namanya dekat Ka'bah, Latahu Ballahuza, lebih 300. Banyaknya patung-patung, semuanya berguguran. Pertama saya tanya sama ibu-ibu, Bu, ibu dulu melahirkan kami, ada cahaya kami sampai ke depan pintu? Dekat kandang ayam? Tidak ada, kita percaya. Malah di center, mana? Yang kedua, Rasulullah lahir ke dunia mak dan bapak. Harum Pak, harum. Sampai kapan Rasulullah harumnya Ustaz? Sampai hayat. Sampai akhir kehidupannya harum. Makanya keringat Rasul saja itu harumnya lebih harum dari minyak kasturi, malah dalam hadis yang lain lebih harum daripada minyak misik. Sekali sempun 3 minggu tidak hilang baunya.
Itu minyak, Pak, minyak. Apalagi keringat Rasul. Kalau awak nak mandi, Pak, laki-laki kau nak mandi 2 hari, Pak. Jadi du je Pak. Masam. Beda dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu nak mandi 2 hari nak masam, Pak. Pahit. Janganlah begitu, Ustaz. Kok menghina kami? Bukan. Karena mak banyak semprot. Itu melelehnya kan. Kalau apa-apa nak do semprot-semprot do. Makanya ayah-ayah kalau ditengok dulu basuh macam ikojonya. Patang basuh macam ikojo. Kok Pak Ketua awak kok dulu basuh bunyinya segopok kojo. Kini basuh cana ikojo mau tengoknya. Tua indak, muda indak, cana kotori je nya. Ganteng indak, buruk indak, cana kotori. Awak laki-laki memang macam itu, Pak. Beda dengan nama amak ko ha. Dulu amak ko cantik, kini basuh manis, cantik tori. Kenapa? Nyo banyak nak pakai-pakainya, Pak. Ndak cukup itu ada loh, kini macam apa namanya dah? Kiranya ndak konsen ni pakai kuas ya, Pak. Biasanya konsen ni pakai kuas, iko muka pakai kuas. Makanya ayah-ayah saya yang tukang-tukang hilang besok kuasnya, jangan marah sama anak, tengok dalam tas istri. Dah, balik masalahnya. Harum. Makanya kalau awak harumnya, Pak, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 4 tahun. Makanya waktu bayi kecil, harumnya, basuh jalan, mandi tak mandi, bangun tidur anak tu, cucu tu, harumnya, bayi du torinya harum. Tapi kalau awak lah tua cina kau jago lolok, nak tolok mai du. Lama lele ayu aki si kau kan hidu je dah. Allahu Akbar. Okey, Bapak Ibu. Ada kue ni nanti pakai tuan tak? Aman. Kalau ada kue, aman, berarti lama kita main. Tapi kalau tidak ada kue, dan putuin. Okey. Tolong, bro, kalau ada gelas, bro. Okey. Lanjut. Lahir Rasulullah ke dunia, mak dan ayah. Pertama, Nabi Muhammad rahmatan lil, menyenangkan ibunya. Yang kedua, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad tauladan yang luar biasa. Mana tauladannya, Ustaz? Nih, tengok mak. Pertama, digendong oleh ibunda yang mulia. Makasih, bro. Lah kaku lah nya. Makasih ya. Lah 2 kali. Lanjut. Digendong oleh bunda yang mulia. Karena dalam hidup ni mak ayah ada 3 tidak bisa dilupakan. 1 historis, yang kedua kultur, yang ketiga tradisi. Tradisi orang Mekah lahir anak disusukan sama orang lain. Dibawalah oleh atuknya, oleh Abdul Muttalib, cucunya ke pasar. Namanya Pasar Ukas. Dulu Pasar Ukas namanya, tempat perlombaan syair oleh Abu Lahab, Abu Jahil dan Umar. Selalu dimenangkan oleh Umar dan Abu Lahab karena suaranya merdu. Makanya kalau ada besok anak-anakku sekalian dipanggil untuk perlombaan, ibu-ibu majelis taklim, jangan suara sobah, jangan suara bayati, langsung jawab. Mana? Panggilan haji melati lagi. Kalau macam itu yang Dewan Hakim lala. Coba nak. Panggilan haji akan lumak pengindra. Sama juga dengan ayah-ayah di masjid besok di kampung-kampung. Ni kan pengurus masjid semuanya nih ha. Mungkin tidak di sini, tapi di kampung halaman. Besok di kampung halaman cari yang azan itu yang suaranya bagus, Pak. Ini nak balik ke kampung yang solat yang tua-tua juga. Kenapa? Karena yang azannya tua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dibawalah Rasulullah ke Pasar Ukas.
Di pasar sama dengan di sini. Los kain, los jual sate, los jual beras, los ibu-ibu nyusui anak orang. Dikasihlah Rasulullah sama ibu yang gemuk. Tak mau Rasul. Padahal kalau ibu yang gemuk enak tuh Pak, rasa spring bed. Dikasih sama yang cantik, tak mau. Dikasih sama biasa, gemuk tidak, cantik kali tidak, tak juga mau. Tinggal lihat seorang ibu, nenek, namanya Halimatul Sa'diyah. Halimatul Sa'diyah. Begitu dikasih sama nenek Rasulullah, tenang Rasulullah dalam pelukan nenek Halimatul Sa'diyah. Bu, ini apa artinya Ustaz? Bukan Rasul tak mau sama ibu yang gemuk, yang cantik, yang biasa. Bukan. Tapi Rasulullah menunjukkan kepada kita bersama, hormati orang tua terlebih dahulu. Wa bil walidaini ihsana. Hormati dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Rasul mengajarkan hormati orang tua terlebih dahulu. Yang kedua, dipeluk oleh Halimatul Sa'diyah. Karena Halimatul Sa'diyah orangnya tua, nenek-nenek, sakit-sakitan, udah bungkuk. Malu ia Pak, menggigil badannya. Tahu menggigil? Tahu menggigil? Malu. Kenapa? Dengan apa si kecil yang manis ini dikasih mimik karena tidak ada lagi. Tapi yang digendong ini siapa? Rahmatan lil Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta. Allah berkehendak dengan sekehendaknya. Yang bungkuk jadi lurus, yang sakit jadi sehat. Berisi langsung dikasih mimik sebelah kanan. Inilah yang kedua, Nabi Muhammad menyenangkan dimanapun ia tinggal, dengan siapapun ia hidup, tetap menyenangkan orang. Dikasih mimik sebelah kanan. Rasul tak mau buka mulut. Nak mau buka mulut Pak. Pada persiapan banyak, tak mau. Kenapa Rasulullah tak mau buka mulut? Rasul kasih contoh lagi buat kita. Yang sebelah kanan ini sudah diberikan dulu oleh Halimatul Sa'diyah kepada Hamzah di waktu bayi. Artinya sebelah kanan sudah milik orang lain. Dari kocik Rasulullah, tak mau ambil punya orang dah Pak. Maka ayah-ayah aku dulu amak-amak ngajar, hei, Yong, di kau ke mana? Nak jalan mak, di kau jangan coba panggil ambil punya uang dan patahkan tangan di kau tu besok. Tahu tu? Ya mak. Jalan awak ke kampung. Mak kasih air, nek kasih tebu, etek kasih jambu, berminta dawak dulu Pak supaya halal. Maka ayah pandai azan, yasinan, amak-amak pimpinan solawatan, abang-abang ambau pandai imam. Kenapa? Karena yang dimakan halal Pak. Kalau kini lah main sentak aja le Pak. Jambu orang jambu awak, mangga orang, karambia orang, tanah orang, binyi orang, ndema. Ya ayyuhalladzina amanu kulu halalan thayyiba. Makanlah minumlah yang halal lagi baik. Itu rempang mau dirampas oleh siapa itu? Orang yang tak pernah kenyang dalam hidup. Milik orang, tanggung jawab besok di mahkamah Allah Rabbul Jalil. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin, tanggung jawab besok. Permainannya biasa kata Buya Abdul Somad, tapi besok timbangan dan hisabnya luar biasa. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakzibun. Ngomong, mulut yang pandai ngomong, beralasan. Saya tidak ikut, seomongan saya itu tidak begitu, maksudnya begini, begitu. Wa tukallimuna aydihim, tangan menjadi ngomong besok. Wa tashhadu arjuluhum, kedua kaki menjadi saksi dengan apa yang pernah kita bohongi dalam hidup ini. Di hadapan Allah tak bisa beralasan. Rasul dari kecil sudah kasih contoh yang baik. Lah kita potong kajinya, naik lagi. Remaja Rasulullah, jujurnya luar biasa. Sama kawan-kawan senang, sama ayah-ayah, ayah senang, sama atuk-atuk senang. Minjam sama Siti Khadijah, Siti Khadijah senang. Sampai menikah dengan Siti Khadijah, Siti Khadijah senang. Kemana saja Rasul dihormati oleh Siti Khadijah. Siti Khadijah menghormati Siti Rasulullah. Begitu suami istri saling memberikan tauladan.
Bu. Bu. Dulu Pak Ayah awak bilang sama mak, Bu, ya, saya kerja ya. Diantar ke depan pintu. Ayah berangkat. Begitu dulu Siti Khadijah. Tak nampak lagi Rasul masuk ke dalam. Ngomong. Doa terucap. Ya Allah, selamatkanlah suami saya ya Allah. Berikan rezeki yang murah. Dan kembali halaman keharibaan kami dengan selamat ya Allah. Itu Siti Khadijah dulu Pak. Kalau Siti Khadijah kini entahlah. Suami bilang sama istri, Bu, iya bang, ambo kerajo ya, poilah, matilah, jangan deh ambo kalau dong ada bini dah macam itu Pak, dan tinggal Pak. Untunglah bini dan lah 33 tahun berumah tangga, belum pernah dengar kayak begitu. Tadi aja ngomong sama istri, Dek, iya bang, abang wirid, ya mana bang wirid? Itu doketnya di Jalan Bati, copek pulang ya bang, ya deh. Awak alum boy lah disuruhnya pulang. Kan payah yang cari macam itu tu. Dah. Lanjut. Ketauladanan Rasulullah dalam rumah tangga luar biasa. Dalam masyarakat bagaimana Rasulullah menjalin kebersamaan dengan tidak membaca perbedaan. Coba. Ini kan coba hebatnya kita-kita ni. Ada Jawa, ada Minang, ada Aceh, ada Sunda, ada Melayu. Apalagi ada Batak. Semuanya akur dalam satu konsep kebersamaan. Makanya itu tadi disampaikan oleh anak kita. Berumur 30 tahun. Ya tadi ada tak? Ada? Coba. Rasul berumur 30 tahun. Bijaknya luar biasa Pak. Bijak. Ia cerdas, ia bijak. Ini yang dicari Pak. Orang bijak, dia cerdas. Tapi di negara kita ini banyak orang cerdas, tapi tidak bijak. Orang bijak tidak diukur dengan pendidikan. Orang bijak tidak diukur dengan silsilah. Orang bijak tidak diukur dengan tuanya. Orang bijak tidak diukur dengan keturunannya. Tapi orang bijak memutuskan sesuatu perkara. Yang satu senang, yang satu gembira. Kayak apa? Coba. Ini Ka'bah. Ini Hajar Aswad. Datang banjir. Bergeser Hajar Aswad. Itu Abu Lahab dan Abu Jahil. Komplit Pak. Siapa yang bisa mengangkatnya ini, mendamaikan ini? Nabi Rasulullah. Dipanggil kepala suku. Hei. Mana kepala suku? Jangan berantem. Tak boleh. Gimana caranya Muhammad? Okey. Makasih bro. Lah dua Pak. Sama-sama you zam-zam ke dua? Okey. Buat malam mau ngaji Pak. Nah. Dibentang oleh Rasulullah sorban yang sudut 4, dipanggil yang sudut ini. Tadi sudut ini ngomong macam-macam. Tu ngomong, ni ngomong. Gimana caranya dipanggil? Bang, sini bang, pegang sudutnya. Itu, bang, pegang bang. Begitu, pegang bang. Sini, cik, pegang cik. Betul, angkat. Ya. Begitu bijaknya Rasulullah. Ikolah bagai cik orang tua awak, bagaikan mengambil rambut di dalam tepung. Rambut indak putih, tapung indak berserakan. Tapi negara awak sampai kini, cubalah rambut putih, tapung berserak-serak. Makanya masyarakat awak lah macam moncik bergelimang topung aja lepas. Cubalah. Kenapa? Pintar memang, tapi tidak bijak. Ini Rasul. Bagaimana Rasulullah dengan amal ibadah? Allahu Akbar, luar biasa Pak. La ma'bud bihaqqillah illallah. Rasul ahli jamaah, Rasul ahli Al-Quran, Rasul ahli zikir, Rasul ahli tahajud, Rasul ahli duha, Rasul ahli sadaqah, Rasul ahli anak yatim, Rasul ahli silaturahim, Rasul ahli puasa, ahli segala-galanya. Sementara awak kau ahli apa awak kau? Hei, Bu, ahli apa awak kau? Saya kadang-kadang kalau di kota Pak luar biasa nih, luar biasa. Maghrib aja saya tengok tadi itu masuk 4 saf. Mak-mak itu 2 saf setengah. Pemuda, remaja, orang tua campur.
Di kampung kadang-kadang ibu hati Pak, di kampung ibu hati. 2 sab je solat subuh bangnya Pak, 2 sab. Padahal di kampung tu 300 kakak, ndak ada Kristen, ndak ada Yahudi, ndak ada Nasrani, ndak ada Majusi, aliran kepercayaan ndak ada, semuanya sunat Rasul. Salat subuh 2 sab ajanya Pak. Sab pertama imam, sab kedua makmum, berdua ajanya. Entahlah. Coba, ini anak-anak muda coba. Makanya di Kota Pekanbaru yang azan itu kan banyak, yang muda-muda. Coba besok yang muda-muda ini pulang kampung, sekali-kali pulang azan. Dia tampan, suaranya keras, iramanya mantap. Allahu Akbar. Oh, saya tidak mau irama itu, Ustaz. Irama modern kini boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau begitu anak muda azan, jadi imam, ganteng pula orangnya, bacanya bagus, lagunya mantap. Allahu Akbar. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang jawab, amin. Tapi kalau begitu anak muda jadi imam, azannya bagus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau begitu anak muda jadi azan di kampung halaman, nanggadi-gadi di rumah tu Pak. Mambu-mambu datang Pak. Ini nak di kampung kebanyakan, mohon maaf, tapi tidak semua. Atuk-atuk jadi muazin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba ya la solat masuk gigi je. Ayya ala solat. Ayya ala solat. Tiba ya la pala masuk gigi kedua. Ayya ala pala. Makanya yang datang di kampung itu yang tua-tua. Kenapa? Karena semuanya yang tua-tua. Imam tua juga. Allahu Akbar. Tapi syukur di kampung itu ada sebahagian mak ayah tidak peduli dengan muazin, tidak peduli siapa imam. Tidak ada surutnya Pak. Malah solat tarawih 23 rakaat masuk witir. Ayah 6 sab, mak 6 sab, sampai malam ke-30 tidak ada rusaknya Pak. Begitu motivasinya untuk ibadah. Coba Rasulullah ahli tahajud. Fatajad bihi minal lail. Rasulullah tiap malam tahajud. Awak berapa ada tahajud awak? Bu. Oh, apa lagi? Al-Quran, mak dan ayah. Rasulullah ahlul Qur'an, ahli Al-Quran. Sehingga dia bilang sama Aisyah, ya Aisyah, la tanami hatta tahtimul Quran. Jangan kamu lolok sebelum membaca Al-Quran, sebelum kamu khatam Al-Quran. Pak, saya kadang heran Pak. Heran saya Pak. Ada kita baca Al-Quran jam 11 malam, pakai mikrofon, marah orang Pak. Malam. Bongi orang Pak. Dalam kota bongi, di kampung-kampung marah Pak. Tapi kalau ada orang main band, organ, keyboard, tak ada orang marah Pak. Pada speakernya tidak kodang iko doh, tidak ada sekodang iko 2 meter tinggi. Ada kayak kamar pula tuh. Duk. Saya mohon maaf ayah-ayah saya, kalau tiba lagu dangdut, lain pula goyangnya Pak. Tangan kanan nunjuk langit, tangan kiri tunjuk bumi, mata dipejamkan, bibir ia gigit. Sampai jam 2 malam, tidak ada orang marah. Dah berhenti band itu Pak, baru orang marah. Kenapa berhenti? Betul apa tidak?
Coba dekat rumah, samping rumah, KP-KP ini, KP-KP itu, tidak ada orang marah. Saya udah bilang sama Pak Bupati, udah bilang dulu sama Pak Wali Kota, udah bilang dulu sama anggota Dewan, buat undang-undang. Kalau memang tidak boleh baca Al-Quran pakai mic jam 10 malam, 11 malam, oke, sami'na wa ata'na. Tapi buat pula undang-undang. Kalau ada orang main band, boleh pakai mic hanya sampai jam 11. Lewat jam 11, tidak boleh pakai mic. Tidak patuhi pula. Melagu dan pentas macam-macam sekolah. Inilah Pak. Jadi mak dan ayah, lahir Rasulullah ke dunia ini adalah perubahan yang sangat besar. Akhlakul karimah. Al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Al-ibadah nurun, ibadah adalah cahaya. Kalau orang berilmu, ibadahnya bagus, itu luar biasa. Tapi belum terhormat. Kenapa Ustaz? Kalau akhlaknya tak bagus. Bapak Ibu pemuda remaja, banyak orang berilmu tidak beramal. Banyak orang ibadahnya soleh tapi akhlaknya tidak bagus. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, akhlak adalah nomor 1. Orang berilmu bagus, orang beramal lebih bagus, lebih bagus lagi berakhlak yang mulia. Inilah dirubah oleh Rasulullah. Jazirah Arab itu yang keras dirubah dengan lunak lembut. Maka sampai Rasulullah di kota Madinah, rezeki menjadi-jadi. Walau anna lal qura amanu wattaqaw la fatana alaihim barakatim minas samai wal ard. Jikalau penduduk kampung taat ibadat, akur sesama awak, la fatana alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah turunkan rezeki murah Pak, buka usaha barokah, buka tanaman berbuah, kampung halaman terasa harmonis. Itu dengan akhlak yang mulia. Kalau ibarat pertandingan pemuda remaja, saya sangat gembira. Malam ini malam minggu, tapi rekan-rekan saya pemuda remaja cukup banyak yang hadir. Mudah-mudahan pemuda saya semuanya masuk surga. Amin. Luar biasa. Ini akhlak yang mulia. Ibarat pertandingan mak dan ayah, biar kalah tapi terhormat. Apa gunanya menang tapi curang? Kalaupun menang orang dirempang itu mak dan ayah, yang curang tidak terhormat. Orang kalah walaupun tergusur tapi dia terhormat karena akhlaknya yang mulia. Idealnya kita menang dan kemudian kita terhormat. Itulah idealnya. Bapak dan Ibu jemaah yang terhormat, kena hari pas surah jam 12 kurang 2 jam 40 menit. Mudah-mudahan ada bermakna manfaat kita bersama. Kepada kita semua pemuda remaja, mari kita bersatu. Ayah-ayah, mari bersatu. Mak-mak, mari bersatu untuk membina keluarga, masyarakat, jemaah, membina kebersamaan dengan tidak membaca perbedaan, membina akhlak yang mulia. Tentu mulai dari awal. Kalau hari ini kita bertanam, besok kita menikmati. Tidak bertanam, maka jangan mimpi menuai hasil. Demikian mak dan ayah, ini brosur pesantren kita untuk di Simpang Panam arah ke Tarai. Silakan dibaca-baca. Kalau ingin, ini ada lagi, ini brosur umroh. Ingin umroh dengan saya bantu manasiknya gratis. Kemudian dibimbing ke Tanah Suci juga gratis. Kalau ke travel, sama-sama membayar. Demikian mak dan ayah rekan pemuda remaja, bila silap dan salah mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.